Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di Rianti Channel. Di video kali ini aku mau berbagi cerita tentang seliput permasalahan siswa di sekolah. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang siswa yang malas atau jarang sekolah dan juga dia malas belajar untuk di kelas. Banyak ya kasus seperti itu di sekolah-sekolah, pasti di setiap sekolah itu pasti banyak kasus yang seperti itu. Bahkan mungkin di sekolah aku pun ada yang seperti itu, baik mau itu dari tingkat kelas 10, 11, 12, mau itu tingkat dari SD, SMP, SMA, atau bahkan mungkin di perkuliahan pun ada. Pada dasarnya pendidikan merupakan suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup tentunya. Dengan kata lain, pendidikan tidak hanya berlangsung di kelas, tetapi berlangsung juga di luar kelas, bahkan di rumah. Namun, pendidikan anak di zaman sekarang itu mulai rentan ya. Kenapa demikian? Karena kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak itu sendiri. Dari sekian banyak orang tua, mungkin hanya 10% atau 15% yang mau terlibat atau mau melibatkan diri dalam pendidikan anaknya. Biasanya itu ketika ditanya atau misalkan ada orang tua yang diundang ke sekolah karena anaknya jarang sekolah atau mungkin malas, misalkan dari rumah berangkat tetapi nggak nyampe ke sekolah, atau yang dia ke sekolah tapi dia nggak masuk ke kelas gitu. Ketika diundang dialog dengan guru BP, dengan guru wali kelas ya maksudnya, ataupun guru mata pelajaran, selalu alasannya adalah kesibukan, pekerjaan. Alasannya karena saya sibuk bekerja, atau mungkin juga dia punya job yang harus keliling di luar kota atau luar provinsi, sehingga aktivitas yang dilakukan oleh anak, mau itu di sekolah, mau itu di luar sekolah, bahkan di rumahnya sendiri pun orang tua tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak. Padahal orang tua itu merupakan guru pertama bagi kita, bagi anak dalam menaiki tangga kehidupan. Oke teman-teman, beberapa waktu yang lalu aku ngobrol dengan salah satu siswa. Kebetulan aku dapat informasi bahwa siswa ini tuh malas sekolah atau jarang sekolah, atau bahkan dia ke sekolah tapi dia nggak masuk ke kelas. Setelah aku coba ngobrol 4 mata dengan siswa tersebut, kenapa sih kamu jarang sekolah, atau misalkan kamu ke sekolah tapi kamu jarang masuk ke kelas? Apa sih yang jadi alasan pemicu sehingga kamu itu seperti itu? Dan jawaban yang menurut aku mencengangkan dan sedih juga ya, miris gitu dengernya. Dia bilang bahwa, "Bu, aku tuh kurang perhatian dari orang tua aku. Orang tua aku tuh terlalu sibuk dengan dunianya, dengan pekerjaannya, sehingga gak ada waktu buat aku gitu. Gak ada waktu buat aku mau mencurahkan apa yang aku lakukan di sekolah, apa yang aku lakukan di luar sekolah, atau bahkan masalah kehidupan aku pun mereka tuh gak mau tahu gitu. Oke, mungkin uang jajan dan lain sebagainya itu ngalir biasa, bahkan normal, bahkan mungkin dilebihkan, tetapi aku pun butuh perhatian mereka. Lalu kalau kamu butuh perhatian dari orang tua, kenapa kamu sampai malas sekolah atau malas untuk belajar di dalam kelas? Ya karena menurut aku ini salah satu jalan agar kalau misalkan aku sering gak datang, gak masuk ke kelas, ya nantinya endingnya ya orang tua aku itu bisa diundang ke sekolah oleh guru BP, guru BK, dan juga wali kelas gitu. Sehingga nanti tuh bakalan tahu kenapa aku tuh bisa ngutarain ke orang tua aku lewat difasilitasi oleh guru BK ataupun oleh wali kelas, bahwa aku tuh butuh perhatian mereka gitu. Sehingga terkadang kalaupun memang selain itu juga mereka itu ketika aku melakukan kesalahan yang menurut mereka itu fatal, mereka menasehati aku itu dengan cara yang gak lemah lembut, Bu, gitu. Bahkan seolah-olah menjudgment aku, kamu tuh misalkan tidak berguna, kamu tuh bisanya mencari masalah di dalam keluarga dan lain sebagainya. Itu tuh buat aku tuh sakit banget gitu. Padahal aku tuh butuh banget yang namanya perhatian mereka, support dari mereka, motivasi dan semangat dari mereka. Tapi ya apa daya gitu, itulah yang terjadi. Jadi ya jangan salahkan aku ketika aku ngambil langkah seperti ini. Itu teman-teman,
alasan yang diutarakan oleh siswa yang aku ajak ngobrol beberapa waktu yang lalu, karena dia itu alasan kenapa dia itu malas dan gak mau belajar di dalam kelas. Sekalinya pun belajar, dia tuh ya malah tidur di kelas gitu, gak memperhatikan guru menjelaskan, ataupun ketika dikasih tugas ya tidak dikerjakan. Ironis memang, jujur aku sedih banget ngedenger curhatan anak ini. Dia sampai segitunya ingin mendapatkan perhatian orang tuanya, sampai aku sendiri pun belum tentu mampu memang menjadi orang tua yang baik, tapi paling tidak ini pun menjadi pecut buat aku harus bisa benar-benar memanage waktu, harus bisa benar-benar tidak langsung menjudge. Aku sebagai guru, sebagai orang tua, aku pun gak bisa langsung menjudge siswa ketika dia malas, ketika ibaratkan frontal, bandel ya, maksudnya bandel ataupun lain sebagainya, tanpa kita tahu alasan yang mendasar kenapa dia melakukan hal tersebut. Nah, dari kasus yang tadi aku utarakan bahwa alasan dia malas dan gak mau belajar di kelas, aku coba cari solusi dan pemecahan dari masalah tersebut. Paling tidak mungkin lebih ke melakukan treatment atau pendekatan ke siswa tersebut gitu. Aku mencoba untuk menasehati dia bahwa apa yang dia lakukan itu kurang tepat gitu. Alangkah lebih baiknya dia mengutarakan secara jujur tanpa harus menunggu orang tuanya diundang ke sekolah. Jadi utarakan saja, "Mah, Pah, aku demikian itu bersikap demikian karena aku butuh perhatian dari Papa dan Mama," gitu. Tetapi diutarakan dengan secara sopan. Tetap kamu juga harus istilahnya harus bisa menjaga etika ketika ibaratkan berbicara dengan orang tua kamu. Selain itu, kalau misalkan orang tua kamu masih tetap cuek, ya pada akhirnya mau tidak mau ya orang tua kamu mungkin bisa akan diundang gitu. Bisa jadi diundang oleh pihak sekolah untuk berdialog dengan guru BK, oleh wali kelas, oleh guru mata pelajaran, dan juga mungkin akan ngobrol juga sama kamu biar semuanya tuh clear gitu. Nggak ada lagi dusta di antara orang tua, nggak ada lagi kekesalan antara kamu ke orang tua atau ke orang tua ke kamu, ataupun mungkin elemen-elemen yang terkena imbasnya akibat kamu tuh ngerasa memang benar-benar sudah di batas kesabaran bahwa udah deh ini cara yang menurut kamu solusi yang terbaik ya udah bolos gitu sekolah, ataupun bolos nggak masuk pelajaran. Mungkin selain aku ngelakuin itu bahwa mencoba untuk menasihati dia, minimal dikasih gambaran masa depan kamu ke depan. Kalau kamu seperti ini saja, mau seperti apa dan bagaimana. Akhirnya dia bilang, "Oke, Bu, aku akan berubah, insya Allah aku akan berubah. Walaupun jujur aku butuh dukungan, aku butuh motivasi, aku butuh semangat, support system dari ibu dan juga mungkin teman-teman yang lain yang di kelas gitu. Karena pasti tantangannya akan sangat besar ketika aku harus keluar dari zona nyaman aku." Yang menurut dia tuh itu termasuknya sudah masuk dalam comfort zone ya, termasuk dalam zona nyaman. Aku jawab, "Insya Allah ibu bantu, tapi kamu harus komitmen dan harus juga konsisten bahwa kamu akan keluar dari zona nyaman kamu." Artinya aku memberikan lebih ke motivasi, semangat, terus juga membangun support system yang positif buat dia agar dia itu confident lagi, agar dia itu percaya diri, agar dia punya pemikiran positive thinking terhadap masa depan dan juga apa-apa yang harus dia lakukan gitu. Dan setelah aku memberikan beberapa solusi atau memberikan beberapa pendekatan yang tadi aku bilang, bahwa aku memberikan support buat ke dia agar dia bisa berubah sedikit demi sedikit, walaupun mungkin ya harus step by step ya, seperti itu. Nggak bisa langsung hari ini ngomong dan harus dilaksanakan, harus berubah 100% kan nggak mungkin, pasti semua juga butuh proses. Setelah itu, beberapa hari kemudian, aku coba pantau siswa tersebut, aku coba tanya ke teman sekelasnya atau teman dekatnya, dan alhamdulillah dia sudah mulai rajin ke sekolah, dia mau belajar lagi di kelas, walaupun kata teman-temannya dia belum aktif, Bu, maksudnya dia belum benar-benar proaktif banget, tapi minimal dia mau stay di kelas gitu. Ya, aku benar-benar bersyukur, alhamdulillah dia mau ada perubahan walaupun belum signifikan gitu.
Dan tentunya ini tidak bisa dilepas begitu saja, harus tetap dipantau dan dibimbing. Tentu perlu juga ada komunikasi dengan orang tua, agar orang tuanya dia pun bisa pengertian, perhatian, dan kerjasama jika ingin anaknya bisa berubah menjadi lebih baik. Artinya banyak alasan, banyak faktor siswa kenapa malas sekolah atau jarang sekolah, atau bahkan mungkin dia ke sekolah tapi dia nggak mau belajar di kelas. Itu banyak sebabnya, itu yang perlu kita gali ya. Artinya kita pun sebagai seorang guru jangan langsung menjudgment siswa ini tuh, oh ini mah udah monoton 100% malas, nggak bisa. Kita pun harus tahu, harus menggali bahwa oh iya siswa ini tuh karena ini, apa yang harus saya lakukan. Ya minimal sebagai guru mata pelajaran mungkin, walaupun bukan sebagai wali kelas, nggak ada salahnya kita memberikan motivasi, memberikan masukan. Mungkin saja kan itu bisa memberikan support system, bisa membuat dia lebih positif lagi dalam berpikir begitu. Mungkin itu teman-teman edisi berbagi cerita kali ini, semoga bermanfaat dan semoga menjadi refleksi buat kita sebagai guru, sebagai orang tua, dan semoga menjadi inspirasi juga buat teman-teman di rumah. Oke, see you next video. Assalamualaikum.